oleh ini ya boleh saja. Dan perlu dikomentari nggak oleh keluarga lain? Saya kira nggak perlu. Kan gitu. Semua orang di dalam republik ini kan boleh hak berkata. Saya tidak akan mengomentari rumah tangga orang karena itu menjadi tidak baik. Kenapa gitu Pak Pacul? Karena saya juga anggota partai PDI Perjuangan. Bahkan salah satu pimpinan di situ mengomentari pimpinan partai lain nggak boleh dong. Bukan nggak boleh, nggak patut. Jadi kecuali kalau saya pengamat, kalau saya pengamat, saya akan mencoba memberikan sudut pandang dari pengamat. Kalau sebagai sama kader partai kita saling hormati aja. Oke? Terkait dengan koalisi. Saya tidak termasuk yang diajak membahas. Kalau ada persepsi orang bahwa itu jadi pembahasan, saya kira pembahasannya pun itu tidak pembahasan yang resmi. Oke, ya kalau pembahasan resmi, rasanya kok aku nggak pernah diajak membahas. Aku DPP juga, ya. Jadi nggak ada pembahasan itu. Jadi oke. Berarti sebenarnya DPP tidak melihat itu sebagai pelanggaran ya Pak? Pelanggaran. Kalau pelanggaran, yang bukan pelanggaran nomor satu kan. Kaisang adalah punya keluarga sendiri, dia mau ngambil besar sendiri terus gede, punya keluarga inti sendiri, ya boleh dong, monggo aja lah. Itu Diko yang semua menilai Diko, pengamat yang menilai Bambang Pacul karena beda partainya ya tidak boleh nilai, itu aja ya. Terkait dengan Mas Kaisang masuk PSI ini mengisyaratkan Pak Jokowi ada masalah dengan PDIP gitu, dikaitkan ke sana. Sebetulnya seperti apa sih Mas Pacul? Itu tadi kan pertanyaan sama ya, Dinda. Kalau saya pengamat, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh. Tapi kalau kau pengen, bagaimana kalau Pak Pacul sebagai pengamat? Ya kalau pengamat nggak ke publik, kau duduk aja di ruangku nanti aku beri penjelasan. Tapi memastikan bahwa hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega tidak apa-apa ya? Itu kan analisis orang. Karena putranya sudah bergabung ke partai. Begini loh, analisis orang boleh saja. Yang paling paham itu tentu terkait urusan dia ya, itu ketua umum sendiri dan Pak Presiden. Analisa boleh dilakukan, tetapi kalau kader partai ya enggak. Yang kayak gitu enggak kan? Sebagai salah satu fungsionaris. Apalagi ya nggak mungkin lah. Lagi-lagi itu kan perusahaan politik. Oke? Nah, jadi nggak ada masalah lah. Itu ngomong aja ya. Kita tunggu aja. Bapak Pacul pelaksana. Bisa aja gedok. Palu, tapi kalau lapangan izin pekerjaan Korea ini Pak, selesaikan di lapangan Pak Rudi, selesai Pak, selesai Pak Rudi. Saya pastikan dia jarang ngomong, tetapi semua orang PKB sebagian besar hutang sama BRI, Bang Rusdi Kirana Indonesia. Orang kaya kita mau ngomong apa? Nah, ini Korea, hadirin sekalian. Jadi kalau di kos kalian jurusan hukum, jurusan Visipol, bacalah semua perubahan baik-baik, nanti MPR atas izin para pimpinan yang lain, tentu atas izin Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian atas izin Pak Rusdi Kirana, kemudian atas izin Pak Musani tentu saja, dan lain-lain, kita adakan diskusi itu. Cocok ya? Cocok, menuju perubahan. Itu lapis 1, lapis 2 nanti ada lagi. Lapis 2 ini orang-orang yang memang jagoan tetapi nggak boleh ngomong. Nanti kita adakan. Sopo kui kita rahasiakan. Korea suka seolah-olah ada misteri. Seada misteri itu membuat sesuatu menarik. Betul nggak? Cocok? Jadi kalau kalian Korea, buatlah sesuatu jangan gamblang. Beri misteri dikit. Itu saya kira saya tidak akan membuat kesimpulan aneh-aneh. Kesimpulannya sebagai pimpinan MPR, saya pastikan untuk menuju ke perubahan, diskusi supaya mentereng ini nggak setuju amandemen. Tapi orang akan mentereng pakai kata-kata asing amandemen Pak. Kalau perubahan tiap hari kita baca Pak. Tapi kalau amandemen, wow mantap. Wah ya wah banget itu Pak. Lah iya, tapi ini biar lebih hebat. Karena kan Korea itu yang penting kan kehebatannya itu Pak. Bukan kebenaran Pak, hebat. Gitu loh. Kalau kebenaran nggak penting tugas jenengan, tapi harus terlihat hebat, maka pembicaraan kita nanti dari MPR akan mengadakan diskusi rutin untuk perubahan amandemen. Cocok ya?
2 lapis yang kita umumkan. Lapis pertama bagi generasi muda yang kepingin belajar dengan baik, syaratnya nanti ditulis adalah sudah belajar Undang-Undang Dasar 45 dari terbentuk sampai berubah, paham dialektikanya. Bahasa dulu MDH-nya clear. Gitu. Kemudian yang kedua nanti ada lapis lagi yang lain. Begitu sehingga kita menjadi pinter-pinter, clear mana yang mau dirubah, mau kita diskusikan juga. Dengan demikian kita, kata beliau ini, meaningful participation. Wah, opo neh Korea meaningful participation ya opo? Ini enggak jelas itu. Saya kira demikian penutup dari saya, omongan saya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya pastikan Diko semua adalah orang-orang sibuk, termasuk adik-adik mahasiswa mau duduk mendengarkan asli ini, jadi wis males juga itu. Ya, itu. Tetapi hari ini terima kasih ya hadirin sekalian, kau mendapat pelajaran yang baik pada hari ini. Yang tetap ingin belajar konstitusi, majulah. Nanti kita umumkan secara resmi gimana diskusinya, caranya seperti apa. Oke? Clear? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nggak pakai merdeka terakhir, Pak. Oke, itu tadi ya Pak Bambang Pacul, Wakil Ketua MPR ya, yang juga ahli konstitusi, terutama konstitusi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang patut kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, yaitu jangan sembarangan ngomong Pak Pacul, diamukin sama ternak-ternaknya. Oh, ternyata ini orang termul juga, karbitan, kosong melompong ya Pak Pacul. Lanjut lagi. Pak Bambang Pacul memang orang tahu diri, pantas kalau disebut kesatria sejati, tidak mau menjelekan orang karena dia tahu jati dirinya. Mantap Pak Bambang Pacul, bapak lain sendiri dari semua kader-kader PDIP. Termul yang ditanam di PDIP. Ternyata Pacul ini kalau di PDIP adalah gen yang mutasi, termasuk anggota termul. Lanjut lagi, teman-teman. Pacul asalnya plak, tidak ada kerja nyata. Dabrus wong ikin. Lanjut lagi, teman-teman. Salah satu ular kadut di PDIP. Agar gak dibully, Pak pembenci, adakah pilihan ketum secara demokrasi terbuka? Biar kasih paham, mumpung Jokowi tidak presiden, biar PSI banyak yang ikut Kaisang. Itu kan dipilih siapa? Siko di luar organisasinya kok pada sewot. Nah, lanjut lagi. Pacul takut Jokowi, Pak Yakong melempeng mengomentari Kaisang. Power apa Pacul punya rekam jejak yang disimpan Jokowi dan takut dikriminalisasi, ya tinggal bisik lah Kapolda Jawa Tengah. Kalau bukan anak Jokowi, mana mungkin bisa jadi ketum? Keluarga yang rakus jabatan emang luar biasa. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Jangan-jangan Korea ini suatu ketika loncat ke PSI. Mas Pacul sosok yang tulus, lurus, dan hebat. Mas Pacul aset PDIP, tapi dengar-dengar mau pindah PSI. Asbun Kaisang, kata peras darah yang ada peras handuk, peras cucian baju, darah manusia emang bisa diperas kecuali untuk donor darah. Perasaan saja. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Pak Pacul tidak jadi pindah PSI, tapi kerjabatan apa yang cocok. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Kaisang sudah pakai dalam belum? Gibran Capres 2029 kalah memang bisa dibesarkan.
Kabarnya kakaknya pas SMA kena narkoba, makanya dikirim sekolah di Singapura, tapi cuma beberapa bulan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.